Halo teman-teman Bobo Studio, kali ini kita akan coba untuk menginstal aplikasi React di Windows. Nah, di sini React adalah JavaScript library untuk membuat tampilan user interface. Nah, ini untuk penjelasannya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk menginstal React. Silahkan teman-teman masuk ke ini button ini, klik. Nah, di sini ada untuk membuat aplikasinya, kita klik create new aplikasi. Nah, ini untuk dokumentasinya. Silahkan teman-teman buka dulu command prompt-nya di sini. Buka, klik kanan, run administrator. Kita menggunakan run administrator. Klik yes. Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam directory foldernya. Di sini Baba Studio masuk ke D. Masuk ke directory D, terus cd cari Baba Studio. Sebelumnya teman-teman buat dulu ya nama folder di sini di local disk D, bebas buat dulu nama foldernya. Setelah teman-teman membuat nama foldernya, baru teman-teman panggil. Jika teman-teman belum membuat nama foldernya, nanti akan terjadi error atau folder tidak ditemukan. Jadi langkah pertama buat dulu foldernya, kemudian baru teman-teman klikkan komen seperti ini. Nah, jika sudah kita buat nama foldernya dan sudah dipanggil directory foldernya, selanjutnya kita akan coba untuk menginstal React-nya. Kita copy terus masuk ke command prompt, klik kanan, paste di sini. Nah, di sini kita buat aplikasi React, create React aplikasi, nama ini untuk nama aplikasinya. Nah, di sini karena Baba Studio sebelumnya sudah menginstal aplikasi My App ini, terus selanjutnya di sini Baba Studio rubah dengan My Baba Studio. Nah, teman-teman enter. Nah, untuk instalasinya agak lumayan lama teman-teman untuk install package-nya atau modul-modul yang dibutuhkan untuk aplikasi React.js ini. Jadi teman-teman tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, di sini lagi install package dari si React. Tunggu ya sampai proses instalasi berjalan semua. Nah, di sini biasanya agak membutuhkan waktu yang lama tergantung koneksi internet teman-teman. Nah, di sini masih proses instalasi ya teman-teman. Butuhkan proses beberapa lama untuk instalasinya. Silakan teman-teman tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Nah, teman-teman, jika sudah muncul tulisan happy hacking, artinya aplikasi React kita sudah berhasil diinstal. Silakan teman-teman cek di directory foldernya di Baba Studio. Nah, di sini sudah muncul folder dari aplikasi yang sudah kita buat dengan nama My Baba Studio. Nah, di sini ada src. src ini source-nya. Di sini ada logo, indeks, aplikasi yang akan kita jalankan nanti. Terus di sini juga ada modul-modulnya yang sudah diinstal bersama React. Nanti akan kita tambahkan juga beberapa modul yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi React.js ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam directory foldernya. Klikkan cd my strip Baba Studio. Kita enter. Selanjutnya kita akan jalankan dengan cara perintah npm start. npm start. Kita enter. Nah, tunggu teman-teman sampai proses loading berjalan. Nah, di sini bentar lagi jalan, tinggal kita tunggu, nanti dia akan otomatis langsung masuk ke dalam browser. Nah, di sini teman-teman, aplikasi React sudah berjalan, artinya kita sudah berhasil menginstal aplikasi React.js. Nah, dan sudah running di browser kita dengan port 3000. Nah, kita cek command prompt-nya.
Selanjutnya teman-teman kita buka tag editornya. Nah, file, open folder, kita buka menggunakan Visual Studio Code karena Visual Studio Code ini sangat cocok untuk aplikasi yang berbasis dengan JavaScript. Sangat enak teman-teman aplikasinya digunakannya. Nah, di sini kita masuk ke Baba Studio, cari nama foldernya, kita select. Selanjutnya welcome-nya kita close. Nah, di sini kita masuk ke dalam folder src. Nah, di src ini pertama kali yang dijalankan oleh React itu yaitu index.js. Nah, dia formatnya merupakan format JavaScript index.js. Nah, di sini dia menggunakan React DOM. Dia merender yaitu app. Nah, di sini kemudian dia mengambil dokumen getElementById, yaitu ID-nya dengan nama root. Nah, dia memanggil dari si public. Nah, di dalam public ini dia ada HTML. Kemudian dia ngerender, nah di sini root. Nah, si root ini yang akan ditampilkan di browser. Nah, di sini teman-teman selanjutnya kita akan merubah edit src ini, kita akan rubah dan title-nya juga kita akan rubah. Kita masuk ke tag editornya. Nah, di sini kita masuk ke dalam folder public index.html. Kita rubah React app ini, kita rubah dengan Baba Studio. Kemudian untuk tulisannya yang ini edit src kita akan rubah juga. Teman-teman masuk ke dalam folder src app.js. Nah, yang ini teman-teman hapus. Kemudian ganti dengan H2. Tuliskan dengan nama Baba Studio. Kemudian teman-teman save dan kita jalankan. Nah, di sini title-nya sudah berubah dan H2-nya juga sudah berubah menjadi Baba Studio. Nah, di sini teman-teman, untuk cara kerjanya bagaimana si React.js ini menampilkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kan kita masuk lagi ke index.js seperti yang sebelumnya Baba Studio bilang. Di sini index.js ini dia merender yaitu app.js. Nah, pertama teman-teman jika ingin menjalankan, teman-teman harus mengimpor dulu. Kalau di React itu harus diimpor dulu nama filenya yaitu app yang ada di src ini, kemudian from app. Jadi dia menjalankan si app.js ini. Nah, jika teman-teman masih bingung, kita akan buat contoh di sini. Nah, kita buat komponen di sini con dengan nama Baba Studio Test. Baba Studio Test nama komponennya. Kemudian sama dengan buka kurung. Kita buat di sini yang akan dijalankannya return p. Di sini kita jalankan dengan nama Baba Studio Test. Kemudian di sini tambahkan sama dengan lebih dari, kemudian teman-teman save. Selanjutnya yang akan kita render atau yang akan kita jalankan bukan app lagi, kita akan panggil yaitu nama komponennya dengan nama Baba Studio Test. Kemudian teman-teman save dan kita cek hasilnya. Nah, di sini sudah berubah menjadi Baba Studio Test karena yang kita render atau kita jalankan yaitu komponen dengan nama Baba Studio Test. Nah, di sini atau teman-teman bisa merender langsung file HTML atau file JSX kalau di React.js itu. Nah, di sini kita cukup panggil di sini p.
di sini akan kita panggil nama ininya, nama komponennya akan kita render di sini. Selamat datang di Baba Studio. Kemudian teman-teman save dan kita cek. Nah, di sini sudah muncul. Jadi teman-teman bisa buat komponen di sini langsung dan kita panggil nama komponennya. Kemudian si komponen ini akan kita tampilkan di dokumen element by ID dengan ID root ini yang ada di folder public index.html. Nah, di sini gunanya si index.html ini yang akan menampilkan komponen yang sudah kita buat ke dalam browser agar ditampilkan di dalam browser. Nah, jadi di dalam JavaScript itu biasanya kalau teman-teman sudah belajar OOP itu ada namanya get element by ID, itu kan sudah belajar. Jika teman-teman sudah belajar, nanti teman-teman paham alurnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke index.js. Ini kita rubah lagi. Jadi nama komponen yang kita buat, kita panggil nama komponennya yaitu Baba Studio. Nah, di sini teman-teman React.js juga memanggil yang namanya CSS. Di dalam kalau React.js biasanya kalau untuk memanggil CSS dia panggil dengan import, panggil nama filenya yaitu index.css. Nah, si index.css ini ada di sini teman-teman. Sini untuk CSS yang sudah disediakan oleh React.js. Nah, teman-teman, ini untuk CSS-nya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar yang namanya stateful component. Nah, di sini kalau yang ini namanya stateless component. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya stateful component. Namun akan Baba Studio dibahas di materi berikutnya. Sampai jumpa teman-teman Baba Studio di materi berikutnya.